Nah, jadi kalau itu doa peperangan itu untuk mematahkan benteng-benteng itu, Matthew. Pak, kasih contoh, Pak. Caranya doa peperangan, Pak. Jadi supaya langsung praktek. Jemaat bisa langsung praktek, Pak. Doa Misalnya peperangan orang ini kena digunakan untuk apa? Misalnya untuk ada dalam doa kondisi, untuk kota, ada doa untuk kota, ada doa untuk bangsa. Ada juga doa untuk keluarga. Nah, ini Pak, lebih kecil lingkupnya supaya bisa langsung dipraktekkan untuk keluarga. Doa peperangannya seperti apa, Pak? Sore, Pak Pendeta. Oke, Matthew. Kali ini saya enggak disemprot, Pak, ini, Pak. Soalnya jarak jauh kita, Pak. Pak, mohon maaf ini mengganggu waktunya sore-sore. Biasa, kalau ada tugas khusus mendadak sekali. Pak, mari kita awali. Bapak bisa pimpin kita dengan dalam doa, Pak. Kita doa dulu ya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati kami semua, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan, bicaralah Tuhan, nyatakan anugerah-Mu. Amin. Amin, amin, amin. Gimana, Matthew? Mau tanya apa? Pak, ini hari ini kita mau berbicara mengenai korelasi antara alam jasmani dengan alam roh, Pak. Orang banyak menyebutnya alam gaib, nah kita menyebutnya alam rohani. Kenapa bisa barang jasmani kadang-kadang ini bisa transfer ke alam roh, kemudian kembali lagi ke alam jasmani? Itu sebetulnya seperti apa, Pak? Prinsip kerjanya seperti apa? Dalam dunia nyata itu ada dunia maya. Nah, dunia maya itu disebut dunia gaib. Arti gaib sendiri itu adalah rahasia. Gaib sendiri artinya rahasia atau misteri atau berhubungan dengan alam roh. Nah, artinya gaib itu adalah misterius, rahasia. Artinya sesuatu yang gaib itu sesuatu yang sangat rahasia, sesuatu yang misterius. Nah, apa ada hubungan antara alam nyata dengan alam manusia kan gitu? Alam jasmani. Perlu Matthew tahu bahwa manusia itu tadi tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jadi masih ada satu unsur yang membedakan antara manusia dengan binatang, yaitu roh. Roh. Nah, roh ini pula yang berhubungan dengan Elohim, berhubungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita perhatiin, pasti ada hubungan antara dunia roh dengan dunia alam nyata manusia. Saya pastikan ada, karena manusia adalah roh. Manusia tubuh, jiwa, dan roh. Gimana, Matthew? Tubuh, jiwa, dan roh ya, Pak ya? Maka Tuhan Yesus berkata, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Allah Elohim itu roh, sembahlah Elohim dalam roh dan kebenaran. Yang jadi pertanyaan satu, Matthew. Dalam ilmu fisika pun juga ada namanya itu teori cahaya. Materi dalam energi MC kuadrat apa yang tahu itu, saya kurang jelas itu ya. Albert Einstein itu loh. Ya. Tentang teori cahaya. Perlu Matthew tahu bahwa malaikat itu dulunya diciptakan dari apa? Dari kemuliaan Tuhan. Cahaya. Betul? Berarti kalau tetangga kita ngomong itu dari api, salah, Pak ya? Berarti sebenarnya kalau yang dari Alkitab mengatakan itu cahaya, Pak ya? Cahaya, dan di Alkitab juga ada api juga. Itu dalam kitab Ibrani. Pelayan-pelayannya menjadi lautan api kan, dari api kan. Jadi api juga, kan api juga mengeluarkan cahaya. Jadi ada yang berkata dari api, ada yang dari cahaya. Tapi hal ini jangan diributkan lah, betul? Betul. Tapi yang jelas unsurnya satu, itu diciptakan dari kemuliaan Elohim.
Nah, kalau sesuatu yang berhubungan dengan cahaya, pasti kekuatannya juga kekuatan kecepatan. Nah, jadi pada waktu iblis Lucifer itu jatuh dalam dosa, dibuang ke bumi, maka menciptakan alamnya, tempat dia berada di bumi ini, yang disebut alam gaib. Nah, alam gaib itu tidak berbenturan dengan bumi, tetapi tidak menyatu. Artinya itu bayangan bumi. Suatu benda seperti ini masuk ke alam gaib itu langsung lenyap, tapi volume itu ada. Dikembalikan ke alam nyata, kembali ini lagi. Kenapa? Karena alam gaib ini berhubungan dengan cahaya, yaitu cahaya kegelapan. Udah jelas, Matthew? Jelas, Pak. Nah, makanya dua peperangan itu mempengaruhi alam roh, alam gaib. Waktu kita doa peperangan demi nama Yesus, nah, itu alam gaib yang terkoyak. Terkoyak gini. Nah, manusia-manusia yang ada dalam koyakan itu diberi kehendak bebas untuk memilih percaya Yesus atau menolak Yesus. Tetapi kalau yang tidak percaya Yesus pun secara moral pun baik. Karena alam roh gaibnya itu tidak mengikat atau memperburuk dia. Jadi fungsinya doa peperangan itu ada. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Nah, pada hakikatnya manusia yang jahat pun tetap ada hati nurani, ada suara hati. Alkitab berkata bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Nah, kalau alam gaib itu mempengaruhi alam pikiran manusia, itu manusia jadi jahat. Paulus mengatakan itu adalah benteng-benteng kegelapan. Keangkuhan yang dibikin. Nah, jadi kalau itu dua peperangan itu untuk mematahkan benteng-benteng itu, Matthew. Pak, kasih contoh, Pak. Caranya doa peperangan, Pak. Jadi supaya langsung praktek. Jemaat bisa langsung praktek, Pak. Doa Misalnya orang kena digunakan untuk apa? Misalnya untuk ada doa untuk kota, ada doa untuk kota, ada doa untuk bangsa. Ada juga doa untuk keluarga. Nah, ini Pak lebih kecil lingkupnya supaya bisa langsung dipraktekkan untuk keluarga. Doa peperangannya seperti apa, Pak? Misalnya ya, suaminya itu jahat sekali. Penyembahan supaya roh Elohim bertahta di atas pujian dulu. Nah, kalau ada karunia bahasa roh, gunakan karunia bahasa roh. Karena sebenarnya orang yang berbahasa roh, karunia bahasa roh, itu menembus doanya, menembus ke langit. Menembus, membuat koyaan yang ada di alam gaib itu. Maka Tuhan kalau memberi sesuatu itu pasti ada gunanya. Bukan kurang kerjaan. Tapi kalau bahasa roh lebih baik. Bukan gaya-gayaan, bukan kurang kerjaan juga, tapi itu kan komunikasi antara Elohim dan manusia, roh dengan roh. Nah, itu sebenarnya doa bahasa roh itu menembus koyaan, membuat koyaan menembus ke langit. Karena ada komunikasi antara Elohim dan manusia. Intinya doa kan komunikasi. Luar biasa. Nah, setelah doa ujian penyembahan, terusan doa dengan menggunakan darah Yesus. Darah Yesus hancurkan kutub, darah Yesus menghancurkan mantra. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus, kalau itu suaminya, buka hatinya. Ingat, pada hakikatnya manusia itu ada roh manusia. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Darah Yesus hancurkan kutub, darah Yesus hancurkan mantra. Demi nama Yesus, roh setan, roh jahat keluar.
jamah hati, sebut namanya. Nah, itu mempengaruhi roh dalam dirinya. Terutama kalau orang terkena guna-guna, kalau doa peperangan difokuskan wajahnya. Doa itu sebenarnya harus fokus. Arti fokus ini bukan ngelambiang ngalamun kayak orang gila, itu bukan. Atau halusinasi. Tapi doa itu harus ada di tuju. Betul? Minimal kita tahu persis kita maunya apa, kan begitu Pak ya? Ya. Konsentrasi seperti itu. Ya, kalau saya kebanyakan doa, saya fokuskan wajah orang tersebut. Karena doa itu harus ada fokusnya, gitu. Nah, kalau doa tidak ada fokusnya kan hanya supaya dilihat orang aja kan. Kembang lambi. Doa itu harus fokus. Nah, doa itulah, makanya doa itu bisa mengubah keadaan. Amin. Jadi kalau ada karunia bahasa roh, gunakan di rumah karunia itu. Tapi jangan di jalan-jalan bahasa roh, nanti dikira orang gila. Iya. Karena kan tidak ada yang tahu artinya. Itu antara roh dengan roh kan gitu. Dipikir malah ngerapal mantra Pak di jalan-jalan. Iya, betul. Udah jelas, Matthew? Siap. Nah. Berarti saya ulangi, kita melakukan pujian penyembahan terlebih dahulu. Kemudian kita berdoa dengan menggunakan bahasa roh. Kemudian kita fokuskan kepada yang mau kita tuju. Dan targetnya apa, kita harus tahu betul tujuannya apa.